Baiklah semuanya, saya tidak tahu harus mulai dari mana karena saya merasa seperti sudah terdengar seperti kaset rusak. Setiap minggu saya membuat video tentang Melbourne dan bukan karena alasan yang baik. Melbourne telah berubah dari salah satu kota paling layak huni menjadi kota yang berpotensi tidak layak huni. Lihatlah ini. Jadi selama akhir pekan, sejak saya membuat video minggu lalu pada hari Rabu atau Kamis, hari ini adalah hari Senin. Telah terjadi 3 perampokan rumah dengan kekerasan saat penghuninya berada di dalam di seluruh Melbourne. Oke? Izinkan saya mengatakan bahwa bagi kita yang cukup tua untuk mengingat masa-masa indah Melbourne dulu, Melbourne tidak seperti ini sebelumnya. Dan saya punya beberapa statistik untuk ditunjukkan kepada Anda. Tapi sebelum itu, izinkan saya menunjukkan kepada Anda sebuah video yang sangat memilukan dari Melbourne. Ini adalah berita terbaru dari Channel 7 tentang perampokan rumah lain saat penghuninya berada di dalam dan pelakunya seperti biasa. Maaf, saya tidak buta. Saya bisa melihat dan saya bisa melihat trennya. Dan mengatakan kebenaran itu bukan rasis. Bahkan jika itu rasis, saya tidak peduli. Karena saya pikir mengatakan kebenaran selalu demi kepentingan publik. Saya di sini di depan papan tanda sebuah rumah di Ivanhoe East. Bagi kalian yang tidak tinggal di Melbourne, Ivanhoe dianggap sebagai salah satu kawasan paling mewah di Melbourne. Saya di sini di depan papan tanda sebuah rumah di Ivanhoe East, di mana kemarin pagi sekitar jam 5, 4 penjahat bertopeng masuk dan meneror keluarga yang tinggal di sini, serta menggunakan gerbang ini untuk memanjat masuk ke properti tersebut. Saya langsung mengambil putri saya lalu berkata, "Kamu masuk ke kamar bersama ibu. Kunci diri kalian di dalam. Jangan keluar sampai saya yang membuka pintunya." Pada saat mereka sampai di sini, Orang-orang Australia dipaksa untuk membuat keputusan hidup dan mati. Kenapa? Bayangkan itu, kamu menjalani hidup yang baik. Tiba-tiba saja hidupmu hancur. Seseorang dengan kasar mencoba masuk dan kamu jelas mengira yang terburuk akan terjadi. Kamu berpikir mereka akan membunuh dan membantai anggota keluargamu tepat di depan matamu dan hidupmu langsung berakhir begitu saja. Tidak ada yang merencanakan hal seperti itu, tapi sekarang kita harus memikirkan hal ini. saat mereka sampai di pintu belakang, ayah dari keluarga itu menghadang mereka. Dia berteriak dengan agresif, menyuruh mereka mundur. Sekarang sedang diperbaiki, tapi mereka bisa menggunakan parang mereka, baik bagian mata maupun gagangnya, untuk memecahkan kaca ini. Pikiran pertama saya adalah tidak ada yang akan menyentuh putri-putri saya malam ini. Ya, mereka bukan orang Australia. Saya bilang, mereka itu Nusis. Saya tidak sadar kalau itu mereka yang memukul ayah. Dan saat itulah saya sadar, oke, ini benar-benar terjadi di sini. Ya. Kamu tidak akan bisa melewatiku malam ini. Malam ini bukan malammu, malam ini malamku. Kamu bawa saja semuanya ke sini. Empat anak laki-laki berusia antara 14 dan 15 tahun ditangkap di Miranda. Miranda. Mereka pergi dari Miranda ke Ivanhoe. Mereka akan menghadapi pengadilan anak Melbourne hari ini. Konsekuensinya tidak ada hukuman untuk kejahatan yang telah mengubah hidup kami selamanya sekarang. Mereka hanya akan keluar begitu saja. Mereka bahkan tidak akan menghabiskan 1 hari pun di penjara. Anak-anak itu, ya mereka anak-anak. Anak-anak seperti apa mereka? Itulah yang saya maksud dengan nilai-nilai. Nilai-nilai itu penting, budaya itu penting. Jika Anda membawa orang-orang dari budaya dunia ketiga yang penuh kekerasan, anak-anak mereka tidak akan secara ajaib menjadi orang Australia. Itu tidak akan terjadi. Oh maaf, apakah kamu pikir itu saja? Biar aku tunjukkan satu lagi. Ini terjadi di Geelong, kota kedua di Victoria, sekitar 1 jam dari Melbourne. Sekelompok hingga 6 penyerang bersenjata membuat 2 pekerja bangunan mengalami luka parah setelah dugaan serangan parang di lokasi pembangunan di Lara. Orang Australia tidak menggunakan parang, saya bilang. Ini bukan budaya Australia. Ini bukan perilaku orang Australia. Biar saya tunjukkan cerita lain tentang penyerbuan rumah yang brutal, kali ini di Springvale. Springvale memang tidak dikenal sebagai salah satu pinggiran kota terbaik di Melbourne. Tapi tetap saja, kita diminta untuk menerima ini sebagai hal yang normal sekarang. Tapi maaf, kita tidak harus menerima ini sebagai hal yang normal.
Karena kita tahu apa yang terjadi jika kita hanya diam, menerima narasi pemerintah, mengurus urusan sendiri, dan tidak protes. Lalu kita tahu apa yang akan terjadi. Mari kita lihat London. Setiap hari di London, saya melihat video pria-pria dari budaya asing yang saling menyerang satu sama lain di siang bolong di tengah jalan. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa itu akan terjadi di Australia, karena lihatlah ini. 4 hari telah berlalu dan sudah terjadi 3 serangan kekerasan dengan parang. Semuanya dilakukan oleh, maaf, mereka tidak memberitahu Anda tentang etnisnya, tapi saya akan berasumsi saja. Jika sesuai polanya, jika itu serangan dengan parang, jika pelakunya remaja, jika mereka memakai penutup wajah, saya akan berasumsi dan saya akan mendorong narasi itu bahwa mereka entah orang Sudan atau orang Somalia, pokoknya orang Afrika. Saya akan mengatakan itu, kalau tidak, jujurlah pada kami. Saya baru tahu saat saya melakukan riset untuk video ini, pada tahun 2018, polisi berhenti mencatat etnis semua pelaku kejahatan. Kenapa? Selamat malam. Para detektif telah berkumpul di sebuah jalan di Springvale yang berlumuran darah setelah terjadi penyerbuan rumah yang brutal. Para penyusup bersenjata menerobos masuk ke rumah sebelum menculik salah satu penghuni yang ketakutan. Mereka juga percaya ini adalah kali kedua rumah tersebut menjadi sasaran hanya dalam beberapa hari terakhir. Isabel Quinlan dengan laporan eksklusif ini. Pembobolan brutal dalam serangan terarah yang mengerikan. Ada banyak polisi di sekitar area itu, ada sekitar 7 mobil polisi, banyak petugas polisi dan semua rumah dipasangi garis polisi. 3 pelaku pada dini hari menyergap para penghuni di rumah ini di Springvale. 2 pria di dalam rumah dipukuli dan berdarah-darah sebelum salah satu dari mereka diculik dan dibawa ke properti lain di Cranbourne North di mana dia kemudian dibebaskan. Ada jejak darah yang sangat besar yang membentang hingga ke ujung jalan yang panjangnya mungkin setidaknya 1 kilometer. 2 pria berusia 54 dan 35 tahun dibawa ke rumah sakit dengan luka serius. Seorang wanita yang juga berada di rumah saat kejadian dirawat kerana syok. Sejujurnya kami semua agak khawatir. Ya, mencurigakan. Ada banyak geng di sekitar sini juga dan kekerasan antar geng semakin meningkat. Hampir setengah lusing petugas dari Satuan Tugas Viper mendatangi rumah-rumah di daerah tersebut sementara tim forensik menyisir barang bukti di lokasi kejadian, berusaha mengumpulkan petunjuk tentang apa yang menyebabkan penyerangan brutal ini. Ini sangat mengkhawatirkan karena sepertinya kejadian seperti ini cukup sering terjadi di sekitar sini. Baik, sekarang kita akan langsung ke Isabel yang berada di Springvale malam ini. Izzy, ini adalah serangan kedua di properti itu. Apakah polisi tahu mengapa hal itu terjadi? Itu masih dalam penyelidikan Alicia mengingat serangan-serangan ini terjadi hanya berselang beberapa hari. Namun detektif percaya bahawa ini memang serangan yang terarah. Mereka masih berada di properti ini malam ini bersama tim forensik yang menghabiskan banyak waktu di dalam rumah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bukti sementara. Ketiga pelaku masih buron. Alicia, baik Izzy, terima kasih. Masih buron, tentu saja. Izinkan saya membacakan sebuah tweet dari Sydney Watson. Saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya dan akan saya katakan lagi. Australia tidak pernah benar-benar punya masalah besar dengan perampokan rumah, perampasan mobil, pencurian mobil, serangan dengan parang dan sebagainya. Sampai Australia mulai menerima imigran dari Sudan dan Somalia. Tuduhan rasisme tidak mengubah kenyataan. Ini adalah laporan Channel 9 tentang Ivanhoe yang sama. Perampokan rumah. Mereka datang sebelum fajar. 4 sosok bertudung menyelinap melalui bayang-bayang di halaman belakang sebuah keluarga. Tempat yang biasanya nyaman tiba-tiba berubah menjadi teror. Pemilik rumah Joe berteriak di balik pintu kaca saat para remaja itu mencoba mendobrak masuk dengan parang. Itu tidak berhasil, jadi mereka menendang jendela, lalu menusukkan parang ke kaca yang pecah, memaksa sang ayah untuk membela diri dengan papan setrika, sementara istrinya sedang menelpon nomor darurat 000. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu sedang tidur di dalam rumah ketika mimpi buruk itu terjadi sekitar pukul 5 pagi kemarin, terbangun oleh suara gemerisik di properti mereka di Ivanhoe East. Tak membuahkan hasil dan kehabisan waktu, para remaja itu melarikan diri dengan mobil sebelum polisi tiba. Jadi setelah itu saya melakukan sedikit riset ya. Dan saya bilang, apa cuma saya saja? Apa ini karena bias saya? Apakah kita hidup di era media sosial, di mana kita bisa melihat lebih banyak video seperti ini, dan kemudian kita sampai pada kesimpulan bahwa mungkin kita sekarang lebih memperhatikannya.
Jadi saya melakukan sedikit penelusuran. Coba lihat ini. Jadi pada tahun 2015 kita punya 2.900 kasus pembobolan rumah dengan pemberatan. Ya. Lihat tren ini terus naik. Dan pada tahun 2023 jumlahnya hampir 2 kali lipat menjadi 5.587. Setahun kemudian 6.927, 7.856. Saya berpikir apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa ada peningkatan tajam seperti itu? Jadi saya punya teori tentang ini, oke? Saya punya teori bahwa banyak orang Sudan dan Somalia mulai datang pada akhir tahun 90-an dan 2000-an. Anak-anak itu sekarang sudah tumbuh dewasa. Sebenarnya, biar saya tunjukkan statistik memberatkan lainnya dari ChatGPT. Klaim mentahnya adalah mereka terlalu banyak di penjara remaja. Jadi ada data yang mendukung itu, setidaknya untuk periode tertentu. Anak muda Afrika, kebanyakan dari Sudan Selatan, membentuk sekitar 19% dari remaja yang berada dalam tahanan. 19%. Namun mereka hanya mewakili kurang dari 1%. Sebenarnya, 0,5%, 0,5% dari populasi remaja di Victoria. Angka terbaru yang disebutkan dalam diskusi resmi bahkan lebih tinggi lagi. Hingga 39% remaja yang berada dalam tahanan diidentifikasi sebagai orang Afrika, dibandingkan dengan sekitar 2,6% dari populasi remaja. Jadi ingatlah itu, oke? Jadi saya punya teori bahwa anak-anak yang datang pada akhir 90-an, 2000-an, mereka sudah tumbuh dewasa. Mereka sekarang remaja atau bahkan awal 20-an. Jadi apakah ada korelasi antara pertumbuhan populasi orang Sudan dan Somalia dengan kasus perampokan rumah saat penghuninya ada di dalam? Jadi mari kita lihat. Lihat ini. Bukankah itu indah? Lihat ini. Garis merah mewakili populasi orang yang lahir di Sudan, Sudan Selatan, dan Somalia. Dan ini tidak menunjukkan keseluruhan gambaran karena, seperti yang saya katakan, kepolisian Victoria tidak mencatat etnisitas orang-orang. Mereka hanya mencatat tempat lahir seseorang. Jadi, garis ini mewakili orang-orang yang lahir di negara-negara Afrika ini. Lihat ini, 9.145 dan angkanya terus naik. Jadi, lihat korelasinya. Saat jumlah orang Afrika meningkat, jumlah kasus pembobolan juga meningkat. Ini benar-benar nyata, bukan karangan. Kita tidak bisa mengarang ini. Apa yang seharusnya kita lakukan? Dengar, seperti yang sudah saya bilang, saya tidak peduli. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Jika mereka mengharapkan kita tidak mengarang cerita, berasumsi, atau memilih data sesuka hati, maka berikanlah data yang sebenarnya kepada kita. Itulah yang kita lihat di Inggris, teman-teman. Mereka mulai menutupi kejahatan mereka. Mereka mulai menyembunyikan data, berhenti mengumpulkan data. Itulah yang mereka lakukan di Inggris. Inilah sebabnya selama skandal geng grooming, banyak data yang sebenarnya hilang karena polisi tidak mencatat etnis para pelaku kejahatan. Itulah yang mulai terjadi di Australia karena mereka ingin melindungi orang-orang ini. Mereka tidak mencatat datanya. Kenapa? Karena mereka ingin memanipulasi publik Australia. Jangan berani-beraninya kamu menganggap bahwa sebagian besar pelaku perampasan mobil, pelaku perampokan rumah, penyerang dengan parang itu berasal dari Afrika. Bagaimana bisa kamu berani berasumsi seperti itu? Kenapa kita tidak boleh berasumsi seperti itu? Karena sebagian besar rekaman yang kita lihat menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Jadi saya tidak tahu, teman-teman. Saya benar-benar tidak punya solusi apapun. Saya rasa tidak ada satu partai politik pun yang bisa melakukannya. Dan saya juga tidak yakin kita sebagai bangsa bisa bersatu soal ini. Ya, sebagian besar orang Australia ingin imigrasi dikendalikan, tapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa bersatu dalam menyikapi isu ini. Jadi, saya tidak tahu. Saya akan terus melaporkan, saya akan terus memberitahu Anda apa yang terjadi, dan saya tidak punya solusinya.